3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat dari kota manapun kalian berasal dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini. Saya mau kamu ketika nontonin video ini sambil tersenyum yang manis. Yuk sejenak kita bersantai di sini. Relax dan jangan lupa kosongkan cangkir cawan kita untuk siap-siap menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berpikiran positif, berperilaku positif, dan berjiwa positif. Ya, jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita meskipun cuman sekedar sesaat adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap waktu adalah proses pendewasaan dan kita sama-sama belajar terus bertumbuh menjadi manusia yang penuh kesadaran. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Seneng banget aku hadir kembali. Semoga luar biasa ya. Kalian pernah dengar nggak kalau cara kita memulai pagi bisa menentukan bagaimana seluruh hari kita berjalan? Yap, pernah dengar ya? Kalau kita bisa menguasai pagi kita, kita bisa menguasai hidup. Nah, di bahasan kali ini aku akan kasih kalian tips dan mindset powerful supaya pagi kalian lebih produktif ya, lebih bersemangat dan penuh energi yang positif tentunya ya. Ubahlah hidup kita itu dari pagi yang lebih berkualitas ya teman-teman. Kita mulai pagi yang berkualitas dengan cara bangun lebih awal, lebih berenergi ya, dan lebih baik lagi untuk menyongsong hari kita. Nah, sebelum kita memulai bahasan ini lebih lanjut, yuk kita berdoa. Berdoa untuk saya, untuk kamu, untuk kita semua. Doa yang terbaik di hari ini tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robbi, ya Allah yang maha baik, berkahilah setiap orang yang menonton video ini. Berikan mereka pagi yang penuh dengan semangat, hati yang lapang dan luas, dan kekuatan untuk menjalani hari dengan penuh keberanian. Limpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah dalam setiap langkah-langkah mereka. Jadikan hari ini awal dari kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Allahumma amin. Teman-teman, kalian dalam keadaan luar biasa, pastinya saya selalu berdoa untuk kalian. Dan kita mulai aja ya. Pagi itu, cara kita memulai pagi itu ibaratnya adalah sebuah fondasi buat seluruh hidup kita. Kalau kita bisa menguasai pagi, nah kita bisa menguasai hari. Dan kalau kita bisa menguasai hari, tentu pasti kita bisa menguasai hidup. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal kasih kalian mindset dan kebiasaan yang bisa bikin pagi kalian lebih berkualitas dan bikin hidup kalian lebih terarah pastinya. So, siap-siap upgrade ya hidup kalian. Jangan kalian begitu-begitu aja ya. Upgrade ini sudah 2025. So, jika kalian hidupnya masih stuck begitu, masih sama seperti 3 atau 5 tahun yang lalu, berarti ada yang salah. Kalian perlu merubahnya mindset atau pola hidup kalian ya. Langsung aja lah kita mulai ya. Bangun lebih awal dan menangkan waktu, teman-teman. Pernah dengar nggak istilah seperti itu? Bangun lebih awal dan kamu akan memenangkan waktu itu. Bayangin, contohnya ada 2 orang yang punya pekerjaan yang sama ya. Yang satunya bangunnya kesiangan terus,
selalu terburu-buru, nabrak-nabrak sana sini, pontang-panting, kacau, sarapannya seadanya karena tidak ada persiapan ya. Dan kemudiannya belum lagi dia stres menghadapi jalan yang macet ya, dan dia dipastikan telat dalam bekerja ya, ataupun dalam mengurusi sesuatu, pasti telat, tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Dan yang satunya dia rileks, punya kebiasaan yang bangun lebih awal, kemudian masih ada sempat waktu untuk berolahraga sedikit, bermeditasi, bersyukur dulu, dan punya waktu bahkan untuk merancang harinya dengan persiapan yang matang. Maka yang kira-kira lebih sukses dan lebih bahagia yang mana ya? Teman-teman dari situ bisa membandingkan dua orang yang berbeda tapi dengan kebiasaan bangun pagi yang berbeda ya. Mulai hari lebih awal ya. Mulai hari lebih awal itu bukan cuma soal bangun pagi aja, tapi soal memberi diri kita sendiri waktu lebih banyak untuk persiapan fisik, mental, dan pastinya juga emosional ya. Mulailah dengan rasa syukur. Ini yang menjadikan ritual kita sehari-hari. Mulai ketika kita bangun pagi, kita buka mata, teman-teman kebiasaannya ya selalu apa? Pegang gadget. Saya yakin itu kamu yang nontonin video ini pasti ketika buka mata pasti yang dicari handphone ya. Sebelum mengambil handphone, kamu buka sosmed atau coba ngecek status WA ataupun membalas WA. Coba kamu tarik nafas dalam dan ucapkan dalam hati, bersyukur dulu ya. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi satu kesempatan hari ini ya. Karena sadar atau enggak, banyak loh orang di luar sana yang berharap bisa punya satu hari lagi, satu kesempatan lagi buat memperbaiki hidupnya ya. Maka lakukan itu. Coba, ini mungkin cuman simple dan sederhana tapi impactnya sangat bagus untuk kamu ya. Coba mulai bersyukur, jadikan itu ritual ketika kita baru buka mata ya. Meskipun kita belum dapat duduk dengan tegak, berbaring gak apa-apa, tapi ucapin syukur dulu. Terima kasih Tuhan, aku masih diberi kesempatan satu hari lagi ini dengan keadaan sehat. Misalkan seperti itu ya. Pagi yang diawali dengan rasa syukur itu bikin hati kita jauh lebih tenang dan pikiran pasti lebih jernih dan energi juga lebih positif sepanjang hari. Lakukan itu. Kebiasaan yang simple tapi akan membuat hari kita berenergi sepanjang hari ya. Jangan langsung scroll HP ya, cek WA, buka WA, kemudian justru kamu stres karena kamu dapati di situ pesan-pesan yang tidak enak atau notifikasi tertentu yang membuat justru kamu stres. Diawali bangun pagi malah sudah stres. Nah, sepanjang harimu kamu justru tidak memiliki mood yang bagus ya. Jangan langsung scroll HP ya, tapi rancang harimu. Kebiasaan pertama yang sering kita lakukan itu pasti begitu, bangun tidur ya, ngecek HP ya. Padahal hal yang sering bikin kita langsung terdistraksi itu yaitu berita ya, news ya, news yang misalkan negatif atau yang tidak enak ya, sosmed atau notifikasi tentang mengingatkan kamu sesuatu yang ya kamu harus jalani dan itu membuat kamu tidak enak ya. Maka lebih baik kamu awali tadi dengan syukur di dalam hati, dengan penuh gembira, dan hidupmu pasti berenergi sepanjang hari ya. Sebelum buka HP, jika kamu suka scripting seperti yang saya lakukan, suka journaling ya, suka menulis, tulislah 3 atau minimal 3 hal yang penting yang harus kamu lakukan hari ini ya. Dengan begitu kamu yang mengendalikan harimu ya, bukan orang lain, orang yang mengirim-ngirim notifikasi atau orang yang mengirim pesan-pesan. Bukan mereka yang mengendalikanmu, tapi dirimu sendiri yang mengendalikan dirimu dari seawal pagi kita buka mata
ya. Kemudian lakukan juga gerakin badan ya, biar energinya itu mengalir teman-teman. Jangan bangun buka mata langsung ngelihat pesan-pesan yang tidak enak atau notifikasi-notifikasi yang menumpuk ya. Banyak orang yang malas dalam berolahraga pagi. Olahraga itu tidak mesti harus pergi ke klub gym ya, atau harus pergi keluar rumah, tidak perlu. Cukup kita lakukan di dalam kamar kita pun bisa ya. Padahal itu cuma perlu waktu 5-10 menit ya. Itu sudah cukup, tidak perlu berolahraga sampai 3-2 jam seperti yang dilakukan banyak orang ya. 5-10 menit misalkan buat stretching ya, buat sekedar stretching atau jalan santai. Jalan santai tidak perlu harus ke jalan raya, keluar rumah, cukup di dalam ruangan pun bisa kita lakukan. Atau sekedar ya lompat-lompat kecil ya, lompat-lompat kecil, jumping jack di tempat ya, tidak perlu harus keluar rumah atau ke taman ataupun harus ke gym, tidak perlu seperti itu ya. Kita lompat-lompat kecil buat ningkatin mood ya, dan kemudian itu akan mengalir energi kamu, peredaran darah kamu akan menjadi lancar. Gerakan kecil di pagi hari bikin energi kita naik teman-teman ya. Pasti kalau energi kita naik, tentu pikiran kita lebih segar dan banyak ide-ide produktif ya, yang tentu akan memberi kamu gagasan-gagasan cemerlang ya, dan meningkatkan produktivitas ya. Pasti meningkat produktivitas kamu sepanjang hari ya. Beda jika kamu bangun tidur lemah, lesu, dan cenderung tidak punya mood, apalagi sambil scroll notifikasi atau pesan-pesan yang membuat kamu stres di awal bangun pagi. Jangan ya. Kamu usahakan punya rutinitas pagi yang konsisten ya. Setiap orang sukses itu punya satu kesamaan. Mereka memiliki rutinitas pagi yang mereka pegang teguh ya, dan dilakukan secara konsisten. Entah itu membaca ya, kamu belajar dari tokoh-tokoh sukses, tokoh-tokoh terkenal. Pelajari apa kebiasaan mereka di awal pagi ya. Ada yang membaca, ada yang scripting, menulis jurnal ya, ada yang minum air putih, atau sekedar duduk untuk planning, untuk merencanakan, merenung dan merencanakan. Yang penting adalah konsistensi. Kamu lakukan itu secara rutin ya. Rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari lebih berdampak ya, itu pasti lebih berdampak dibandingkan perubahan yang besar yang hanya kamu lakukan cuman sesekali aja ya. Kecil tapi setiap hari, yang artinya konsisten ya, daripada yang sesuatu yang besar tapi dilakukannya cuman ya sekali aja. Itu tidak akan berdampak apapun ya. Pagi bukan cuma soal bangun dari tidur ya teman-teman, tapi soal bangun menuju hidup yang lebih baik ya. Mengawali pagi bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal bagaimana kita mengambil kendali atas hari ini. Mulai dari hal yang kecil dulu ya, mulai dari sekarang. Jika kamu bangun pagi, lakukan hal seperti tadi. Jika kamu sebelumnya belum melakukan apa-apa, mulai perubahan supaya hidup kamu lebih berkualitas ya teman-teman. Tulis di kolom komentar jika kebiasaan pagi kamu itu mirip seperti itu atau justru belum ada sama sekali ya. Teman-teman, kebiasaan pagi apa sih yang sudah kalian lakukan buat bikin hari kamu lebih produktif ya? Jika kamu punya, tulislah di kolom komentar ya. Kebiasaan bangun lambat atau bangun siang akan membuat orang tidak produktif ya, jika dibandingkan dengan orang yang bangun lebih awal ya. Kebiasaan bangun siang itu seringkali membuat seseorang kehilangan momentum terbaik dalam sehari. Pagi itu adalah waktu yang paling segar untuk berpikir jernih ya, merencanakan hari dan melakukan aktivitas yang bermanfaat sebelum banyak gangguan dan kesibukan mulai datang. Diawali pagi itu kita
Kenapa bangun lebih awal itu bikin lebih produktif? Ya teman-teman tahu jawabannya ya. Sebab kita lebih banyak waktu untuk persiapan ya. Bangun lebih pagi memberi kita waktu ekstra untuk merencanakan hari ya, dapat berolahraga sedikit ya, dapat mempersiapkan sarapan yang sehat, atau sekedar menikmati ketenangan sebelum dunia mulai sibuk dengan segala hiruk pikuknya yang padat ya. Kemudian mental juga lebih segar dan fokus kita menjadi lebih baik. Otak kita bekerja lebih optimal di pagi hari. Jika teman-teman tahu itu, teman-teman coba searching ya. Otak kita akan lebih optimal ketika di awal pagi ya, setelah istirahat malam yang cukup ya, dibanding saat bangun siang dengan pikiran yang terburu-buru ya, yang berantakan ya, ngeblank begitu istilahnya. Kemudian kita dapat juga jika kita bangun lebih awal, kita menghindari rasa terburu-buru dan stres. Bangun siang seringkali membuat seseorang itu harus terburu-buru, melewatkan sarapannya, barangkali sudah tidak sarapan sama sekali karena waktunya sudah sangat mepet. Tidak ada waktu untuk sarapan, menutrisi tubuh dan menutrisi otaknya ya, atau bahkan kadang datang terlambat di pekerjaannya ya. Ini bisa memicu stres loh. Sejak awal pagi hidupnya sudah dimulai dengan stres ya, yang akhirnya berdampak sepanjang hari. Dan itu jika dilakukan konsisten setiap hari, wah hidupnya berantakan teman-teman. Lebih banyak kita kalau bangun pagi, kita memiliki lebih banyak kesempatan dan peluang ya. Banyak orang sukses itu dari pengusaha hingga atlet ya, memiliki satu kebiasaan yang mirip, yang sama. Mereka itu bangun lebih awal untuk memaksimalkan hari-hari mereka ya. Dengan bangun lebih awal, lebih pagi, kita punya lebih banyak waktu untuk belajar ya, untuk bekerja, untuk planning, untuk persiapan, atau untuk mengembangkan diri ya. Tidur lebih teratur dan berkualitas kalau kita bangunnya lebih awal. Usahakan mulai dari sekarang teman-teman tidur awal dan bangun lebih awal. Tidur lebih teratur dan berkualitas. Bangun pagi berarti kita harus tidur lebih awal ya. Yang dapat meningkatkan kualitas tidur dibandingkan begadang dan bangun kesiangan. Orang yang begadang itu justru akan rentan dengan sakit karena imun sistemnya akan drop, akan menurun. Orang yang begadang, jika kalian saat ini masih suka begadang, tidurnya larut malam bahkan mungkin pagi, coba pelan-pelan kamu ubah hidup kamu supaya kamu hidupnya lebih produktif ya. Kamu bangun lebih awal, kamu tidur lebih awal, kemudian kamu bangun lebih pagi ya. Tapi apakah semua orang harus bangun pagi kira-kira? Setiap orang apa mesti harus bangun pagi ya? Tidak juga. Setiap orang itu punya ritme biologisnya yang berbeda-beda, punya ritmenya masing-masing ya. Namun jika tujuanmu itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup ya, coba biasakan diri bangun lebih awal ya. Itu bisa jadi langkah yang sangat berharga. Sukses bukan tentang seberapa lama kita tidur ya teman-teman, tapi tentang seberapa baik kita mengelola waktu yang kita miliki ya. Pagi kita itu adalah awal dari cerita hidup kita setiap harinya. Cara kita mengawali pagi akan sangat menentukan bagaimana cerita hari ini berjalan. Jadi jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Mulai sekarang kamu yang ambil kendali hidupmu sendiri. Coba bangun lebih awal, diawali dengan bersyukur dulu, dan rancang harimu penuh dengan kesadaran. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan memberi kamu sedikit rasa positif, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, yang pastinya subscribe biar nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar kebiasaan pagi apa yang paling kalian
suka lakukan saat ini atau setiap harinya ya teman-teman. Sebelum kita tutup, kita berdoa sedikit untuk aku, untuk kamu, untuk kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Robi, berkahilah setiap orang yang telah menonton video ini. Berilah mereka kekuatan untuk mengubah kebiasaan mereka menjadi jauh lebih baik lagi ya Allah. Jaga hati dan pikiran mereka agar selalu dipenuhi rasa syukur dan semangat yang tinggi. Berikan mereka kemudahan dalam setiap langkahnya ya Allah. Rezeki yang berlimpah, berlimpah ruah dan berkah, dan kebahagiaan yang tak terhingga dan tak terbatas. Allahumma amin. Kalian semoga sehat-sehat selalu di sana ya teman-teman. Sekian dulu ulasan dari saya hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.